Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kembali kita bisa bertatap muka, bertemu kembali dalam pembelajaran fikih. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas salah satu di antara bab muamalah, yaitu jual beli, yang kalau dalam istilah fikihnya disebut dengan al-bay'. Jual beli ini tidak bisa lepas dari kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari selaku manusia. Oleh karena itu, apalagi kita selaku muslim, kita harus bisa mengetahui dasar hukum dan juga syarat rukun dan yang berkaitan dengan jual beli, agar kegiatan jual beli ini sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam. Insya Allah kita akan bahas jual beli dalam kesempatan pada pertemuan kita kali ini. Pembahasan tentang jual beli al-bay' dalam fikih, pertama kita bahas dulu kompetensi dasarnya yang akan dibahas. Yang pertama, menghayati ketentuan jual beli. Kemudian yang kedua, menjalankan sikap jujur, tanggung jawab, dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis ketentuan jual beli. Dan yang keempat, siswa mampu menyajikan tata cara pelaksanaan jual beli. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, setelah mempelajari, memahami, dan menganalisa materi tentang jual beli, maka siswa dapat mematuhi ketentuan agama dalam setiap kegiatan jual beli. Yang kedua, berakhlak mulia dalam setiap kegiatan jual beli. Tiga, terbiasa mengamalkan ketentuan jual beli. Kemudian yang keempat, menjelaskan pengertian jual beli dan dasar hukumnya. Yang kelima, mendeskripsikan ketentuan dalam jual beli. 6, menganalisis macam-macam jual beli. Dan 7, mampu mempraktikkan tata cara jual beli. Adapun yang akan kita bahas mengenai jual beli ini ada 4 poin. Yang pertama, pengertian dari jual beli. Dan yang kedua, dasar hukum jual beli. Apa yang menjadi dasarnya? Karena kita ini sebagai muslim, dalam setiap beramal, dalam setiap melakukan amal kebaikan itu tentu saja harus didasari dengan dalil atau dasar yang berdasarkan yang ada dalam syariat Islam. Kemudian poin yang ketiga, apa itu rukun jual beli, dan yang keempat, syarat jual beli. Yang pertama yang akan kita bahas, pengertian jual beli. Pengertian jual beli secara etimologis atau secara bahasa berarti mutlaqul mubadalah, atau artinya tukar menukar secara mutlak. Atau juga pengertian jual beli secara bahasa adalah muqabalatu syai'i bisyai', artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Jadi kalau dari segi pembahasan bahasa, pengertian dari segi bahasa, jual beli ini adalah ya mudah. Nah, dalam arti sederhana, menukarkan sesuatu dengan sesuatu itu bisa disebut sebagai jual beli. Atau penukaran sesuatu secara mutlak itu juga bisa disebut jual beli. Namun tentu saja bukan itu yang akan dimaksud, yang dibahas dalam arti praktik jual beli yang berdasarkan syariat Islam ini, yang berdasarkan ketentuan-ketentuan Islam ini bisa kita lihat dari definisi segi istilahnya.
Adapun jual beli menurut istilah yaitu pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab dan qabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. Itu. Jadi menukarkan harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan harta dari masing-masing pemilik harta tersebut. Kalau dalam jual beli itu kan menukarkan barang dengan uang, dengan alat tukar, tentu saja untuk digunakan sebagai keperluan pengelolaan dari masing-masing pemilik harta tersebut. Pemilik uang ketika menukarkan dengan barang, ingin mengelola barang itu sesuai dengan keinginannya, dan tentu saja untuk bisa menjadi sah, menjadi kepemilikan dari masing-masing yang menukarkan barang tersebut harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Adapun berikutnya, poin berikutnya, dasar hukum jual beli. Dasarnya yang pertama adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di sini sudah jelas disampaikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalamullah, firman-Nya Al-Qur'an, bahwa jual beli itu adalah halal. Yang tidak halal atau haram itu adalah riba, atau jual beli yang mengandung riba juga itu diharamkan dan tentu saja terlarang dan tidak disukai dan bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, dasar dalam bermuamalah, khususnya dalam jual beli yang sedang kita bahas ini. Yang kedua, dasarnya adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, an Rifa'ata bani Rafi' radhiyallahu anhu, anna Nabiy Sallallahu Alaihi Wasallam su'ila ayyul kasbi atyabu, qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur, rawahul Bazzar wa sahhahahu al-Hakim. Artinya, dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ada kata-kata jual beli yang mabrur. Apa yang disebut dengan mabrur? Mabrur adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu yang dapat merugikan orang lain. Nah, inilah dalam Al-Quran tadi disebutkan wa halallahu al-bai'a, Allah telah menghalalkan jual beli. Kemudian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan kembali jual beli yang bagaimana, yaitu jual beli yang mabrur, yang terhindar dari usaha tipu menipu yang dapat merugikan orang lain. Dasar yang ketiga tentang jual beli ini yaitu ijma. Ijma berarti kesepakatan para ulama. Para ulama telah sepakat. Mereka bersepakat atas kehalalan jual beli. Jual beli yang diperbolehkan tentu saja menurut para ulama adalah kenapa diperbolehkan, dengan alasan bahwa manusia itu tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, barang milik orang lain yang dapat dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai. Nah, inilah dari tujuan kenapa dihalalkannya jual beli, karena manusia itu adalah makhluk yang saling ketergantungan antar satu sama lain. Oleh karena itu Islam mensyariatkan adanya jual beli, dan itu memperbolehkan kepemilikan barang milik orang lain menjadi milik kita dengan syarat dan ketentuan tertentu yang tertuang dalam aturan tentang jual beli.
Yang pertama, agar jual beli kita itu sah, agar jual beli kita itu sesuai dengan aturan dari Allah, dengan perintah dari Allah dan Rasul-Nya, sesuai dengan tadi sudah dihalalkan oleh Allah, tentu saja harus terpenuhi diantaranya rukunnya. Rukun jual beli. Rukun jual beli adalah ketentuan yang wajib ada dalam transaksi jual beli. Jika tidak terpenuhi, maka jual beli itu tidak sah. Mayoritas ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada 4, yaitu 1, ada penjual dan pembeli yang disebut dengan al-aqidan. Ada penjual dan pembeli. Maksudnya aqidan berarti 2 orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Rukun yang kedua adalah barang yang diperjualbelikannya ada, yang disebut dengan ma'qud alaih. Yang ketiga, rukun dari jual beli itu adalah adanya alat nilai tukar pengganti barang atau bisa juga dengan uang. Yang keempat, rukunnya adanya ucapan serah terima antara penjual dan pembeli atau yang disebut dengan al-ijab wal qabul. Selanjutnya, itu rukunnya ada 4. Kemudian syarat jual beli. Selain rukun, biar agar jual beli kita sah sehingga jual beli kita sesuai dengan aturan Allah, maka juga harus terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat jual beli adalah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan akad jual beli. Syarat jual beli ini ada beberapa poin. Poin pertama, syarat jual beli itu yaitu syarat yang berkaitan dengan penjual dan pembeli, al-aqidan. Bagi penjual dan pembeli ini juga ada syaratnya. Yang pertama, syarat dari si penjual dan pembeli itu keduanya harus sudah baligh. Yang kedua, penjual dan pembeli itu harus berakal sehat. Yang ketiga, penjual dan pembeli itu bukan seorang pemboros atau tidak suka memubazirkan harta atau memubazirkan barang. Yang keempat, syarat dari penjual dan pembeli itu tidak ada paksaan, yakni atas kehendak sendiri masing-masing dari si penjual dan pembeli. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal bai'u an taradin." Rawahu Ibnu Hibban wa Ibnu Majah. Artinya, jual beli itu sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah. Selanjutnya, syarat yang harus ada pada barang yang diperjualbelikan atau yang disebut dengan ma'qud alaih. Syarat barang yang diperjualbelikan itu yang pertama, barang harus ada saat transaksi, jelas dan dapat dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak, baik ukuran dan timbangannya, jenisnya, sifatnya, maupun harganya. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan berupa harta yang bermanfaat. Yang ketiga, barang itu suci, berarti bukan barang yang najis. Yang keempat, barang tersebut adalah milik si penjual. Maka tidak boleh si penjual menjual barang titipan yang dititipkan kepadanya kemudian dijual, atau pinjaman yang meminjam barang kepada orang lain kemudian dijual, itu tidak boleh. Syarat yang kelima, barang yang dijual dapat dikuasai oleh pembeli. Artinya ketika nanti barang itu sudah dibeli oleh si pembeli, maka barang itu mutlak menjadi milik si pembeli. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tashtaru as-samak fil ma' fa innahu gharar. Rawahu Ahmad. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu sekalian membeli ikan yang masih dalam air, karena sesungguhnya hal itu mengandung gharar. Apa itu gharar? Gharar itu tipu muslihat atau barang yang belum jelas. Menjual barang yang belum jelas oleh Rasulullah SAW contohkan dengan membeli atau berjual beli ikan yang masih ada di dalam air. Tidak tahu ikannya itu apakah
dia sehat atau tidak, dan belum ditangkap, masih ada di dalam air, kemudian transaksi si penjual dan pembelinya di darat begitu, sedangkan ikannya belum ditangkap, itu sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, itu tidak sah, tidak tercukupi syarat dari barang yang diperjualbelikan. Selanjutnya ada juga syarat dari alat tukar yang dijadikan sebagai media untuk bertransaksi jual beli. Alat tukar menukar haruslah alat yang bernilai dan diakui secara umum penggunaannya. Selain itu, menurut ulama fikih bahwa nilai tukar yang berlaku di masyarakat harus memenuhi syarat sebagai berikut. Ada 3 syarat. Yang pertama, harga harus disepakati oleh kedua belah pihak dan disepakati jumlahnya. Harganya harus disepakati oleh kedua belah pihak juga jumlahnya. Yang kedua, nilai kesepakatan itu dapat diserahkan langsung pada waktu transaksi jual beli. Yang ketiga, apabila jual beli dilakukan secara barter atau al-muqayyadah, bukan berupa uang tetapi berupa barang dengan barang, maka tidak boleh barang yang diharamkan. Selanjutnya, ada juga syarat dalam ijab qabul, serah terima. Ijab qabul itu dilakukan oleh penjual dan pembeli. Ijab berarti dilakukan oleh pihak penjual barang, dan qabul itu dilakukan oleh pihak pembeli barang. Ijab qabul dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan, atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur, kwitansi, atau nota, dan lain sebagainya. Itu bisa dianggap sebagai ijab qabul dalam transaksi jual beli pada saat ini. Hal utama yang ada dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Sebagaimana tadi kata Rasul, antarodin, saling ridho, saling rela. Si penjual menjual barangnya rela, si pembeli menyerahkan uang untuk menukar dengan barang itu rela juga. Kerelaan ini dapat dilihat pada saat akad berlangsung dan ijab qabul harus diucapkan secara jelas dalam transaksi. Misalnya, saya serahkan uangnya, saya terima barangnya, kata si pembeli. Kemudian kata si penjual, saya serahkan barangnya, saya terima uangnya. Itu sudah bisa dianggap sebagai jual beli yang sah dengan adanya ijab qabul. Baik, alhamdulillah itu saja pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Bahasan kita tentang al-bai', jual beli, tentang tadi definisi pengertiannya, dasar hukumnya, rukun-rukunnya, dan juga syarat-syaratnya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pembahasan fikih pada bab berikutnya yang lain. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan dan senantiasa belajar dan belajar, terus belajar. Tidak pernah berhenti untuk terus belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.